Semarang dikenal dengan kota lamanya. Kawasan yang disebut sebagai Little Nederland ini merupakan bukti nyata sejarah Semarang. Episode kali ini saya akan mengajak Anda tamasya sambil menikmati sejarah Semarang. Inilah Oudstad atau kawasan kota lama Semarang. Kota yang sudah berusia ratusan tahun ini memiliki warisan dari para arsitek handal seperti Thomas Karsten dan Henry Maclean Poon. Disebut Little Nederland karena didesain menyerupai kota-kota di Belanda. Di kawasan seluas 31 hektar ini terdapat bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu sejarah kolonialisme di Semarang. Secara umum, karakter bangunan di Kota Lama mengikuti bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Terlihat dari detail bangunan yang khas seperti pintu dan jendela yang besar, penggunaan kaca berwarna dan atap yang unik. Di kawasan ini terdapat polder tawang, sebuah sistem untuk memproteksi air limpahan dari luar kawasan dan mengendalikan muka air di dalam Kota Lama. Jika menyusuri Kloosterstraat yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Ronggo Warsito, terdapat Gereja Santo Yusuf yang merupakan cikal bakal gereja Katolik di Indonesia. Gereja bergaya Eropa ini dibuat oleh arsitek Belanda bernama W.I. van Bekel. Masuk ke wilayah Oosterwaalstraat atau Jalan Cendrawasih, kita bisa melihat gedung komedi yang dulu bernama Schouwburg dan kini dikenal dengan nama Gedung Marabunta. Dulunya gedung ini punya arti penting dalam perkembangan seni pentas tari dan musik di Semarang. Jalanan utama di Kota Lama yaitu Herenstraat dipenuhi bangunan penting seperti kompleks perkantoran, toko, dan gereja. Dari segi tata kota, wilayah ini dibuat memusat dengan gereja dan kantor-kantor pemerintahan. Hal ini dikarenakan pada saat itu pusat pemerintahan di Eropa adalah gereja dan gubernurnya. Di Semarang terdapat sebuah gereja lama peninggalan Belanda dari tahun 1753. Gereja ini memiliki arsitektur yang unik dan merupakan salah satu ikon dari Kota Lama Semarang. Atap bangunan ini berbentuk kubah seperti kubah gereja Saint Peter yang ada di Roma yang didesain oleh Michelangelo. Atap yang berbentuk cembung ini membuat gereja ini dikenal dengan nama Gereja Belenduk. Dari segi arsitektur, gereja ini bergaya barok. Dan keunikannya adalah di gereja ini terdapat 8 segi yang beraturan dengan ruang tengah yang merupakan ruang utama tempat saya berada saat ini. Bangunan ini dulu digunakan untuk gereja Nederlands Indiskerk. Gereja ini berperan besar terhadap perkembangan agama Kristen di Semarang. Sejarah gereja ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1753. Waktu itu masih ada banyak unsur arsitektur Jawanya. Kemudian pada tahun 1894
sampai tahun 1895 seperti yang ada di prasasti itu. Gereja ini kemudian diperbaharui, keaslian yang masih terjaga seperti mimbar, seperti lampu, lantai gereja, tangga spiral, itu masih kursi-kursi yang ada, dan bangku-bangku panjang dan kaca-kaca ini semua masih asli, dipertahankan keasliannya. Itu salah satu keunikan dari gereja ini. Jadi kita di dalam merawat gereja ini, kita juga mempertahankan nilai keasliannya. Pak, terima kasih atas informasinya. Saya masih mau lihat-lihat dari bagian lain dari gereja ini. Atas informasinya ya, Terima Pak kasih Feby, ya. atas kedatangannya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Interior gereja ini sangat cantik dan orisinil. Di sisi utara terdapat tangga melingkar sebagai tempat menuju balkon hiasan orgel barok. Tangga ini adalah tangga yang terbuat dari besi tumpah dan sudah ada dari abad 18. Dan ini dibuat dari Belanda seperti yang tertera di sini adalah Platerijke Den Haag. Ini adalah tempat musik orgel, yaitu sejenis alat musik seperti organ, tapi sumber suaranya berasal dari resonansi pipa pompa udara. Sayangnya alat musik orgel sendiri sudah tidak bisa kita temui di sini karena kondisinya yang sudah rusak dan dari usianya sudah sangat tua. Di Indonesia sendiri cuma ada 2 gereja yang memiliki tempat orgel seperti ini, yaitu gereja di Semarang ini serta gereja Immanuel yang ada di Jakarta. Dan semua ornamen yang ada di tempat orgel ini semua didatangkan asli dari Belanda. Di luar gereja masih ada beberapa bangunan di Kota Lama yang tak terawat. Kehadiran gedung-gedung ini menyisakan cerita sejarah dan membuat saya masih ingin terus menjejak pesona lain dari Kota Semarang. Tetaplah di Tamasya.